Hai Sagittarius, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini saya reading energi Sagittarius menggunakan Vedic Astrology, energi dari solar eclipse yang terjadi tanggal 20 April tahun 2023. Pada puncaknya terjadi pukul 11 menit 15 detik 15 waktu Indonesia bagian Barat. Gerhana matahari maupun gerhana bulan terjadi ketika Sun dan Moon conjunction. Pada gerhana matahari total ini, Sun dan Moon conjunction di 5 derajat. Di Naksatras Aswini pada konstelasi Aries. Dan Aries berada di house kelima Sagittarius. Turut pula Uranus, Rahu, dan Merkuri 21 derajat di house kelima Sagittarius ini. Jupiter yang berada di Pisces di house keempat Sagittarius, 29 derajat Jupiter ini menggambarkan pergerakan Jupiter, yaitu masuk ke house kelima Sagittarius di tanggal 22 April 2023. Venus 16 derajat di house ke-6 Sagittarius, Mars 18 derajat di house ke-7 Sagittarius, Saturnus di house ke-3 Sagittarius, 10 derajat, Pluto di house ke-2 Sagittarius. Ketu sebagai rules dari Aswini Naksatras berada di house ke-11 Sagittarius. Sebelum terjadi gerhana, Uranus dan Rahu sudah berada di house kelima Sagittarius. Kemungkinan Sagittarius berada dalam hubungan persahabatan, sosial, pertemanan, hubungan dengan partner, kemitraan, atau bahkan hubungan romansa dalam relationship, berada dalam situasi tidak baik. Mungkin sebagian terjadinya pemutusan, perpisahan, pengakhiran hubungan. Tadinya dipikir hubungan ini bisa sampai jangka panjang, sampai ke masa depan, tetapi terputus karena energi Uranus dan Rahu di house kelima ini. Atau beberapa Sagittarius mengalami hubungan yang trouble dengan anak. Mungkin sebagian Sagittarius mengalami putusnya harapan terhadap cita-citanya untuk anak. Ya, bisa saja di sini anak memiliki pilihan tersendiri yang berbeda dengan pilihan Sagittarius, sehingga ketidakcocokan ini bisa saja membuat perpisahan tempat tinggal atau koneksi yang dingin atau bahkan memburuk. Gerhana matahari yang terjadi di house kelima ini akan mengungkapkan, akan menerangi hal-hal yang selama ini gelap. Kalau selama ini ada hubungan yang tidak baik dengan anak, atau dengan orang tua, dengan saudara kakak dan adik, dengan pasangan, atau dengan kemitraan ya, maka pada periode ini ada kesempatan untuk memulihkan atau memperbaiki karena banyak kebenaran yang terungkap. Untuk sebagian Sagittarius, mungkin ini adalah periode adanya fakta yang terungkap tentang anak, sehingga akan menimbulkan hubungan baru, koneksi baru nantinya dengan anak. Bisa koneksi ini lebih baik atau bahkan lebih buruk. Sebagian Sagittarius yang mengandung sebelum gerhana matahari ini dan memang usia kandungannya sudah waktunya, mungkin bisa dipersiapkan karena energi gerhana matahari ini bisa saja waktu yang tepat dengan momen peristiwa penting Sagittarius melahirkan atau kehadiran anggota keluarga baru ya dalam lingkup keluarga. Merkuri yang retrograde di tanggal 21 April 2023 menyoroti house ke-11 Sagittarius. Ini ada pembicaraan serius ya tentang masa depan. Atau mungkin sebagian Sagittarius ada lamaran untuk sebagian Sagittarius single. Sebagian lain ini bisa saja komunikasi dengan orang masa lalu. Dan komunikasi ini membicarakan tentang anak atau masa depan. Atau adanya komunikasi baru dengan orang-orang baru, ini bisa saja masih dalam lingkup pertemanan, tetapi ada kemungkinan untuk menjadi lebih serius. Namun karena Ketu di house ke-11, ini komunikasinya dari media sangat kuat. Atau kalaupun pertemuan, maka pertemuan ini masih belum ditunjukkan ke keluarga. Masih antara Sagittarius dan orang itu saja. Jupiter akan masuk ke house kelima Sagittarius tanggal 22 April 2023 karena pada momen gerhana matahari kali ini Jupiter memimpin dengan 29 derajat sebagai Karakas dan gerhana terjadi di Aswini Naksatras, maka tujuan gerhana kali ini membawa Sagittarius pada kebijaksanaan, pada dharma dan juga keberkahan,
Meskipun beberapa peristiwa yang terjadi pada momen gerhana kali ini pasca 6 bulan ke depan agak sedikit trouble, tapi ingat tujuannya Sagittarius adalah kebijaksanaan, keputusan yang terbaik, tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa depan. Prosesnya mungkin harus ada komunikasi, negosiasi, pembicaraan penting, perjalanan-perjalanan singkat bolak-balik. Ini bisa saja perjalanan keluar kota atau ke pulau lain, domestik ya. Kalau internasional sih kemungkinan kecil saja. Ada juga dokumen-dokumen yang harus diselesaikan oleh Sagittarius, dokumen Sagittarius sendiri atau dokumen anak-anak atau dokumen persiapan menuju pernikahan. Kalau dokumen internalnya ini bisa saja pengurusan KTP, ijazah, akta lahir atau paspor atau dokumen-dokumen penting lainnya. Dan ini bisa saja terkait dokumen kepemilikan, properti tempat tinggal atau tentang harta bersama antara Sagittarius dengan suami. Venus yang berada di house ke-6 ini kurang begitu baik ya, ada perasaan yang terpendam, keinginan yang terpendam, tidak mampu untuk diluapkan, tetapi pada momen gerhana kali ini ada peluang untuk mengungkapkan, walaupun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh Sagittarius, tapi yakin hasil itu adalah energi dari solar eclipse yang tujuannya adalah untuk kebijaksanaan, untuk yang terbaik bagi Sagittarius saat ini maupun di masa depan. Mars yang berada di house ke-7 ini menunjukkan hubungan berpasangan yang kurang baik, adanya komunikasi yang panas antara Sagittarius dengan pasangan, kemitraan atau partnership, atau ada juga sebagian Sagittarius yang mengalami konflik. Ini bisa saja konflik ringan ataupun konflik berat ya dengan saudara laki-laki, saudara kandung. Dan Mars ini juga mendominasi energi Sagittarius yang cenderung impulsif dalam bersikap, emosional dalam kemitraan dan partnership. Hati-hati Sagittarius karena ini bisa menyebabkan salah satu peristiwa penting yang nantinya akan diingat sepanjang masa, karena posisi Mars juga dibakar oleh gerhana matahari kali ini. Apalagi setelah gerhana nantinya Mars akan masuk di house ke-8 Sagittarius dan beroposisi dengan Pluto yang berada di house kedua Sagittarius, yaitu di tanggal 10 Mei sampai nanti di tanggal 1 Juli 2023. Waspada kesehatan Sagittarius atau kesehatan salah satu anggota keluarga. Ada pengeluaran besar untuk pembiayaan untuk kesehatan atau untuk memperbaiki hubungan. Saturnus yang berada di house ketiga Sagittarius ini menunjukkan sikap Sagittarius yang dominan dalam berkomunikasi, bisa bijak tetapi bisa juga bosi, cenderung ngatur ya Sagittarius. Dan ini juga yang membuat konflik dengan beberapa anggota di dalam keluarga atau dalam partnership, kemitraan, atau hubungan berpasangan. Sikap dominansi Sagittarius dalam berkomunikasi ini saya lihat memang cukup keras sehingga Sagittarius merasa kata-katanya lah yang hanya harus didengarkan. Tentunya ada pihak-pihak lain yang tidak sependapat. Nah, ketidaksependapatan inilah yang harus difahami oleh Sagittarius. Ini situasi Sagittarius cukup sensitif ya dari komunikasi kata-kata dengan siapa saja. Sehingga Sagittarius harus lebih bijak dalam berkata-kata. Karena dampaknya ini bisa sampai ke masa depan. Misalnya pemutusan hubungan atau perceraian, atau dampaknya di sini ditinggalkan teman, kehilangan sahabat, kehilangan orang-orang yang mendukung. Tapi kalau Sagittarius bisa mengambil energi kebijaksanaan dari Saturnus, maka Sagittarius akan mendapatkan dukungan penuh dari lingkup sosial, pertemanan, atau kemitraan dan hubungan berpasangan. Dan dukungan dari anak. Kesimpulannya, energi gerhana matahari kali ini cukup positif untuk Sagittarius. Sagittarius akan muncul dengan status yang baru, dengan tanggung jawab yang baru, kebebasan yang baru, dan siap untuk beradaptasi dengan dunia baru. Momen pertemuan dengan orang-orang baru ini bisa saja akan memunculkan seseorang yang spesial di dalam kehidupan Sagittarius dan bisa terjadi hubungan serius, bahkan sampai ke pernikahan,
mungkin akan ada kelahiran anak. Momen Jupiter ini selama 1 tahun ke depan, Sagittarius manfaatkan energi ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah momen Sagittarius untuk menerima banyak hal-hal yang baru, warna-warna baru di dalam kehidupan Sagittarius. Apalagi nih ya, Sagittarius tidak menikmati ini sendiri, tetapi bersama dengan beberapa orang atau satu orang juga cukup ya kayaknya untuk menikmati momen-momen bahagia ini. Oke, Sagittarius, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat dan membantu. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching, Sagittarius. Bye-bye.